Halo semuanya, selamat datang. Di episode kali ini kita akan belajar salah satu dasar penting dalam programming, yaitu if statement. Nah, apa itu if statement? If statement itu adalah percabangan logika. Artinya, program akan menjalankan kode hanya jika kondisi bernilai true. Nah, contoh kita punya variabel seperti ini. Umur sama dengan input masukkan umur Anda. Nah, kita pakai metode if statement di sini. If umur lebih dari sama dengan 18, maka jangan lupa titik koma. Nah, ini artinya if variabel umur lebih dari sama dengan 18, maka print apa? Print Anda sudah cukup umur. Anda sudah cukup umur. Nah, begitu. Oh ya, di sini jangan lupa formatnya integer biar tidak salah. Jadi apapun nilai dari variabel si umur itu diubah ke tipe data integer. Oke. Nah, kita jalankan si Python. Masukkan umur Anda. Kita tulis 18. Nah, maka dia akan tulis Anda sudah cukup umur. Ini salah ya. Nah, Anda sudah cukup umur. Nah, kalau kita punya dua kondisi kemungkinan, maka kita bisa menggunakan else di sini. Else. Nah, jadi artinya kalau kondisi ini tidak terpenuhi, maka lakukan apapun yang di bawah else ini. Maka print Anda belum cukup umur. Nah, begini. Jadi jika kondisi ini terpenuhi, maka print ini. Tapi jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka lakukan yang di bawah else ini. Oke, kita jalankan Python. Masukkan umur Anda 5 misal. Anda belum cukup umur, oke. Kalau kita penuhi kondisi ini, misal 20. Nah, Anda sudah cukup umur. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, contoh lain, misal seperti ini. User sama dengan input begini. Apakah Anda lebih dari 18 tahun? Lalu kita buat keterangan seperti ini. Yes or no. Nah. Oke, apakah Anda lebih dari 18 tahun? If user sama dengan Y, string Y, nah maka print Anda sudah cukup umur. Nah, oke, else jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka print Anda belum cukup umur. Oke. Nah, bagaimana jika kita punya lebih dari dua kondisi? Kita bisa pakai else if di tengah-tengah sini. Misal else if user
sama dengan N, maka print Anda belum cukup umur. Nah, oke, berarti di sini kita ubah aja jadi opsi tidak tersedia, karena yang ada seharusnya Y dan N kan. Oke, opsi tidak tersedia. Nah, jadi alurnya adalah user masukkan Y atau N. Keterangannya adalah apakah Anda lebih dari 18 tahun, Y atau N. If user sama dengan Y, maka print Anda sudah cukup umur. Else if user sama dengan N, maka print Anda belum cukup umur. Else, jadi kalau tidak ada opsi Y dan N di sini yang dimasukkan oleh user, maka print opsi tidak tersedia. Oke, coba kita jalankan. Apakah Anda lebih dari 18 tahun? Ya. Anda sudah cukup umur. Oke. Coba kita jalankan sekali lagi. Apakah Anda lebih dari 18 tahun? No. Enter. Anda belum cukup umur. Nah, oke. Bagaimana jika A? Enter. Opsi tidak tersedia. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Nah, selain simbol perbandingan seperti ini, ada juga perbandingan seperti ini. And dan or. Nah, jadi contohnya misal seperti ini. User sama dengan input. Keterangannya adalah apakah Anda punya SIM. Kita buat keterangan Y dan N. Terus kita tanya lagi ke si user nanti, apakah dia sudah lebih dari 18 tahun? Oke, user, kita buat variabelnya berbeda. User 1 seperti itu. Input. Input. Berapa umur Anda? Oke. Nah, karena yang ini adalah berupa angka yang akan kita tanyakan, maka di sini jangan lupa integer. Oke. Karena nilainya nanti akan berupa tipe data integer. Nah, terus kita pakai if statement. If user sama dengan Y atau or user user 1 sama dengan lebih dari sama dengan ya. Lebih dari sama dengan 18, maka print Anda boleh bawa motor. Oke, coba kita jalankan. Apakah Anda punya SIM? Yes. Berapa umur Anda? 20. Anda boleh bawa motor. Nah, bagaimana jika tidak punya SIM tapi umur saya 20? Anda boleh bawa motor. Bagaimana jika tidak punya SIM lalu juga umur masih di bawah 18, 15? Nah, maka dia tidak akan ngeprint apa-apa karena belum kita perintahkan di sini. Nah, else kita perintahkan di sini. Print
Anda belum boleh bawa motor. Oke, kita jalankan. Apakah Anda punya SIM? Tidak. Berapa umur Anda? 15. Anda belum boleh bawa motor. Oke. Apakah Anda punya SIM? Ya. Berapa umur Anda? 15. Nah, Anda boleh bawa motor karena salah satu syaratnya adalah punya SIM. Nah, bagaimana jika punya SIM, umur lebih dari 20, lebih dari 18, Anda boleh bawa motor. Nah, oke, itu adalah perbandingan dengan OR, atau bisa juga dengan N. Kalau N itu berarti kedua kondisi ini harus terpenuhi, bukan salah satunya. Kalau OR itu kan salah satunya itu harus terpenuhi, tapi kalau N itu dua-duanya harus terpenuhi. Misal, apakah Anda punya SIM? Tidak. Berapa umur Anda? Umur saya adalah 20 tahun. Nah, kalau di OR seharusnya kita bakalan ngeprint ini, Anda boleh bawa motor. Tapi karena di sini pakai N, maka yang di print adalah Anda belum boleh bawa motor. Nah, Anda belum boleh bawa motor karena kedua syaratnya itu tidak terpenuhi. Karena kita pakai N di sini bukan OR. Oke ya, begitu teman-teman. Oke, kita di sini ada sedikit latihan buat project, yaitu alat konversi suhu di Python. Oke, caranya adalah print terus kita buat variabel baru di sini, user sama dengan input keterangannya pilih opsi. Nah, di sini kita tidak perlu konversi ke integer karena di sini 1 dan 2 di sini berupa string nantinya, bukan berupa integer. Oke. Pilih opsi. If user sama dengan string 1, maka ketika user ketik 1, maka di sini adalah keterangannya konversi Celsius ke Fahrenheit. Berarti kita buat variabel C di sini itu merepresentasikan Celsius sama dengan kita tanya nilai suhunya itu berapa. Input keterangannya adalah masukkan nilai Celsius. Nah, karena ketika dia ketik 1 artinya dia pengen konversi Celsius ke Fahrenheit. Nah, ketika dia pilih opsi 1, kita tanya lagi, masukkan nilai Celsiusnya untuk bisa kita konversi menjadi Fahrenheit. Oke. Seperti ini. Lalu kita buat variabel baru di sini. F ini adalah Fahrenheit sama dengan, lalu kita masukkan rumus Celsius ke Fahrenheit. Oke. Itu 9 bagi 5 kali C tambah 32. Nah, jadi alurnya user input pilih opsi, ketika dia ketik 1, if user 1, maka C sama dengan input masukkan nilai Celsius. Kita minta nilai Celsiusnya. Nah, terus ketika dia sudah
taruh nilai Celsiusnya di sini. Kita bawa dia ke rumus Fahrenheit. F sama dengan 9/5 kali C. Berapapun yang ditulis nanti tambah 32. Oke, ketika sudah dilakukan operasi matematika di sini, maka kita print hasilnya. Kita print hasilnya dengan keterangan. Kita pakai F string di sini. Jadi F string itu untuk bisa menggabungkan variabel dan keterangan string. Oke. Maka kita buat keterangannya di sini adalah nilai, terus pakai kurung kurawal seperti ini. Terus masukkan C. Nah, ini merupakan variabel si C. Celsius sama dengan F Fahrenheit. Oke. Nilai C di sini Celsius sama dengan F Fahrenheit. Coba kita jalankan. Nah, alat konversi suhu. Ketik 1 untuk konversi Celsius ke Fahrenheit. Ketik 2 untuk konversi Fahrenheit ke Celsius. Kita 1 di sini. Enter. Masukkan nilai Celsius. Misal kita pengen ubah 20 derajat Celsius ke Fahrenheit. Wah, di sini ada error rupanya. Oh ya, di sini kita lupa ubah ke tipe data integer, oke? Makanya dia ada error tadi. Nah, jadi apapun nilai dari si C ini itu akan berupa tipe data integer. Coba kita jalankan lagi. Nah, 1 20 derajat Celsius. Oke, nilai 20 Celsius sama dengan 68,0 Fahrenheit. Nah, oke. Terus kita lakukan tuh opsi yang kedua. Kita kopas saja ini. Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini pakai else if. Else if user sama dengan 2. Nah, ini kita ubah. Ini F, yang ini C. Oke, di sini keterangannya Fahrenheit, bukan Celsius lagi. Nah, terus kita masukkan rumus Fahrenheit ke Celsius. Rumusnya 9/5 kali C salah 5/9 sorry 5/9 kali dalam kurung F kurang 32. Nah, oke, ini rumus mencari Fahrenheit ke Celsius. Oke. Nah, maka di sini kita ubah bukan C lagi melainkan F. Terus keterangannya juga Fahrenheit. Nah, di sini C. Dan di sini keterangannya Celsius. Nah, oke, kita jalankan Python. Ketik 1 untuk konversi Celsius ke Fahrenheit. Kita coba 1 dulu. Nilai Celsius 20. Nilai 20 Celsius sama dengan 68 Fahrenheit. Oke. Coba sekali lagi. 2. Masukkan nilai Fahrenheit 20. Nah, nilai 20 Fahrenheit sama dengan minus 16,6667 Celsius.
Oke. Nah, kita punya else di sini. Jadi else. Nah, ketika kondisi ini tidak terpenuhi, maka kita print opsi tidak tersedia. Opsi tidak tersedia. Oke, coba kita jalankan. 3 opsi tidak tersedia. Oke. Nah, tadi kan hasil penjumlahannya itu kan ada banyak sekali angka di belakang koma. Nah, kita bisa ubah hasilnya itu dengan integer seperti ini. Integer, ya, typecasting seperti ini. Ini juga integer. Nah, oke, seperti ini. Coba kita jalankan. Pilih opsi 1, masukkan nilai Celsius 20 Celsius. Nilai 20 Celsius sama dengan 68 Fahrenheit. Ya, yang awalnya tadi ada 68,0 jadi 68 Fahrenheit. Oke, coba yang opsi kedua. Opsi 2, masukkan nilai Fahrenheit 20 Fahrenheit. Nah, nilai 20 Fahrenheit sama dengan minus 6 Celsius. Oke teman-teman, segitu dulu materi Python kita di episode kali ini. Next episode kita bakal bahas while loop di Python.